Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku. Kali ini saya akan membagikan pola tas pinggang seperti ini dengan motif bubble. Terlihat lucu ya. Nanti akan ada detail cara pembuatannya dan juga termasuk cara penjahitan resletingnya. Nah, semoga nanti teman-teman bisa mengikuti semuanya. Buat yang ingin selalu update, silakan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya untuk pemberitahuan notifikasi updatean terbaru. Terima kasih. Nah, ini benang yang saya gunakan. Ini saya gunakan benang sisa ya, benang poli, lalu ada penanda dan hook ukuran nomor 3 tulip. Saya akan mulai dengan yang warna ungu. Motif ini kelipatan 6. Pertama, buat awalan rantai. Tiga puluh 6 rantai. Nah, setelah 36 rantai di ujung tambahkan satu rantai ya. Tambahkan satu rantai. Mulai pengerjaan di rantai ke-36 tadi atau rantai kedua dari hook. Isi tiap-tiap rantai dengan 1 SC. Nah, lanjutkan 1 SC setiap rantai hingga ke ujung. Sudah mendekati bagian ujung rantai. SC terakhir. Nah, selesai satu baris. Kemudian di ujung ini tambahkan satu rantai, putar, isi kembali tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Lanjutkan 1 SC hingga ke ujung. Nanti di ujung satu rantai, putar, ulangi lagi setiap SC-nya diisi 1 SC, buat total 6 baris atau kelipatan 6. Nah, ini dia sudah selesai ya, total 6 baris. Nah, selanjutnya untuk jumlah stitchnya itu nanti di bagian sisi yang kiri itu ada 6, sini 36, di sini 6 dan di atas 36. Jadi kelipatan 6 ya. Nah, untuk pengerjaan selanjutnya saya akan sisi ini saja ya, saya buat sedikit segitiga. Tapi untuk pengurangannya saya akan lakukan pengurangan 3 di sebelah kiri dan 3 di sebelah kanan. Jadi hasilnya tetap kelipatan 6 untuk motifnya. Jadi teman-teman perhatikan, kalau membuat tasnya lebih besar, pengurangannya tetap kita lakukan kelipatan 6. Nah, di ujung ini saya tambahkan dulu satu rantai, saya putar. Di sini saya akan buat decrease yang pertama, decrease SC pertama. Nah, kemudian agar tidak bingung teman-teman boleh beri penanda ya di bagian decrease pertama ini. Selanjutnya saya akan isi 1 SC setiap lubang sebanyak 32 SC. Jadi saya sisakan 2 lubang terakhir. Kita akan buat decrease seperti yang di awalan tadi. Jadi untuk jumlah SC nya selanjutnya kita isi masing-masing lubang dengan 1 SC dengan jumlah total 32 SC.
Nah, tersisa 2 lubang terakhir ya. Di sini saya akan buat decrease SC lagi sama seperti yang awalan tadi. Decrease SC. Satu rantai, putar. Nah, selanjutnya saya akan isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC ya. Nah, untuk jumlahnya itu berarti di sini ada 34. Nah, isi setiap lubang dengan 1 SC dengan jumlahnya 34. Jangan lupa beri penanda agar tidak bingung. Nah, SC terakhir itu di penanda ya, di keris yang pertama ini. Nah, selesai satu baris lagi. Kemudian kita akan kecilkan lagi ya, pengecilan yang kedua. Sini satu rantai, putar. Nah, di awal saya akan buat di keris lagi ya di sini, dan di bagian ujung nanti di keris juga. Jadi pertama kita buat di keris SC dulu di sini. Jangan lupa penandanya. Selanjutnya 1 SC setiap lubang, kita sisakan 2 lubang terakhir ya. Nanti di terakhir kita akan buat decrease lagi. Nah, untuk jumlah SC nya ada 30. 1 SC setiap lubang, jumlahnya 30, sisakan 2 lubang terakhir. Nah, yang SC 30. Nah, ini sisa 2 lubang terakhir kita buat decrease. Decrease SC termasuk di penanda. Selesai lagi. Satu rantai, putar. Selanjutnya saya akan kembali isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC hingga ke penanda, dan jumlah SC nya itu 32. 1 SC setiap lubang ya, jangan lupa penandanya. SC ke-32 di penanda. Selesai satu baris, kemudian kita kecilkan yang terakhir, satu rantai, putar, pengecilan lagi, pengecilan yang ketiga ya, di keris SC. Jangan lupa penandanya. Selanjutnya 1 SC setiap lubang, sisakan 2 lubang terakhir, dan jumlah SC nya itu 28.
Nah, tersisa 2 lubang terakhir kita buat di kris SC. Selesai, 1 rantai, putar. Kembali kita isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC hingga ke penanda, dan jumlah SC-nya itu 30. SC terakhir di penanda yang ke-30. Selesai. Nah, bentuknya sudah seperti ini ya, seperti segitiga. Jadi tinggal nanti kita akan buat SC berkeliling. Nah, selanjutnya ini penandanya saya lepaskan dulu. Kita akan buat SC berkeliling ya. Potong dulu benangnya. Nah, untuk membuat SC berkeliling jumlahnya dari sini sampai ke sini saja, dan untuk jumlahnya itu di sini 12 SC, di sini 30, dan di sini 12 SC. Jadi di satu bentuk segitiganya saja ya, dari sini, sini, dan di sini. Dan jumlahnya teman-teman hitung agar nanti di bagian motif dia pas. Kita ambil benang. Pertama slip knot dulu untuk awalan rantai. Nah, sisipkan tepat di bagian ujung yang ini. Satu rantai. Kita mulai ya, di sisi ini 12 SC. Agar tidak bingung beri penanda. Nah, kemudian ke sisi ini jumlahnya 30. Teman-teman bisa hitung ya. Nah, kita ke sisi yang sebelahnya lagi, yang terakhir, jumlahnya sama seperti yang sisi seberangnya, itu 12 SC. Nah, selesai ya. Seperti ini hasilnya. Nah, teman-teman buat satu lagi dengan pola ini, dengan hitungan yang sama dan ukuran yang sama. Jadi kita buat satu lagi yang seperti ini ya. Nah, ini saya sudah buat yang ini dengan pola yang sama ya. Jadi ukurannya pas. Salah satunya kita putuskan benangnya, dan yang satunya kita akan lanjutkan merajut ya. Nah, untuk yang ini kita akan buat satu untuk bagian alas, satu untuk bagian atas. Saya beri penanda dulu di bagian ujung di sini. Nah, di sini kita akan mulai beri penanda juga, dan kita akan merajut untuk bagian motif. Ya, dari sisi ini sampai ke sini kita akan rajut untuk bagian motifnya. Pertama, satu rantai dulu di ujung ini.
putar. Kemudian kita akan buat 1 SC setiap lubang hingga ke penanda jumlahnya itu 54. Jadi jumlahnya itu sisi yang kiri 12, atas 30, dan kemudian sisi yang seberangnya itu 12. Jadi total 54 SC. Lanjutkan ya hingga ke ujung. Nah, sudah mendekati ujung. Ini bagian yang pertama dari motif ya. Nah, SC yang ke-54 di penanda. Dua rantai, 1 2, putar. Kita mulai motif bagian yang kedua. Pertama kita buat DC sebanyak ada 3 kali ya, di 3 lubang. 1 DC pertama, di lubang berikutnya 1 DC lagi. Jadi kita buat DC sebanyak 3 kali. Jangan lupa penanda di puncak DC pertama, DC yang kedua, kemudian DC yang ketiga. Lalu di 1 lubang berikutnya kita akan buat 5 buah DC. Nih ya, di sini 5 DC di 1 lubang. 1 2 3 4 dan DC yang kelima. Nah, seperti ini kipas ya. Keluarkan hooknya. Kemudian kita ke DC yang pertama dari 5 ya, 3 4 5. Nah, di sini kita masukkan hooknya di puncak yang pertama. Tarik benangnya jadi dia terlipat seperti ini. Kemudian 1 rantai. Selanjutnya kita akan buat DC-nya sebanyak 5 kali. Di sini DC 5 kali ya. Jangan lupa setiap lubangnya. 1 2 3, DC keempat, dan DC kelima. Nah, kita ulang lagi motif bubble-nya ya, 5 buah DC di 1 lubang. 1 2 3 4 dan DC kelima. 5 DC di 1 lubang. Keluarkan hooknya, masuk ke DC yang pertama dari 5 tadi. Tarik benangnya untuk melipat. 1 rantai. Ulangi dari 1 DC kali 5 ya, di sini DC pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Kembali kipas ya, 5 DC di 1 lubang. 1 2 3 4 5. Lipat dari DC pertama, tarik benangnya, 1 rantai. Nah, seperti ini. Lanjutkan ya polanya hingga ke ujung. Nah, seperti ini hasilnya ya. Selanjutnya ini sudah motif bubble-nya. DC sebanyak 5 kali lagi. 1, DC kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Motif kipas lagi di lubang berikutnya, DC sebanyak 5 kali di 1 lubang. 1 2
3, 4, dan 5. Lipat motif kipasnya dari DC yang pertama dari yang 5. Satu rantai. Nah, tersisa 2 lubang terakhir, kita isi masing-masing 1 DC. DC terakhir di penanda. Nah, di sini kita ganti benang ya. Di DC terakhir ini saya ganti ke benang warna kuning. Ganti benang. 1 rantai yang warna ungu kita akan masih gunakan. Ini kita putar. Nah, kita putar ya. Selanjutnya kita ulang bagian yang pertama, isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC dan jumlahnya itu 54. Jangan ditambah ya teman-teman, perhatikan baik-baik jumlah SC-nya itu 54 agar motifnya tetap lurus hingga ke atas. Nah, perhatikan ya tiap lubangnya. Lanjutkan ini. Nah, ini lanjutkan hingga ke bagian ujung yang di penanda ini. Total SC 54. Nah, sudah mendekati bagian ujung. SC ke 54 di penanda. Dua rantai. Putar. Nah, kita ulang lagi motif bubble-nya. Tapi kita mulai dengan berbeda ya. Jadi kita akan buat selingan di sini di tengah-tengah bagian antara bubble, kita buat bubble-nya ya. Jadi di sini ada pertama ada DC sebanyak 6. Jadi kita berada di tengah-tengah atau DC ketiga di antara kedua bubble. Nah, sini DC-nya ada 6 kali ya. Mulai dari tempat kita memutar. 1, jangan lupa penandanya. 2, kalau teman-teman ingin membuat motif bubble-nya sejajar seperti yang di bawah juga tidak apa-apa ya. Di sini saya buat sedikit berselang-seling. 5, dan ini DC yang ke-6. Nah, selanjutnya tepat ya di DC ketiga di antara 5 DC ini kita buat motif bubble 5 DC di satu lubang. 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat motif kipasnya mulai dari DC pertama dari yang 5. Satu rantai. Kemudian DC sebanyak 5 kali ya. 5 DC. 1, atau teman-teman bisa langsung saja di DC ketiga di antara 2 bubble. 3, 4, dan kelima. Kembali motif bubble-nya ya. 5 buah DC di satu lubang. Lipat motif kipasnya dari DC yang pertama. Satu rantai. Nah, seperti ini ya. Jadi sama, hanya saja penempatan bubble-nya berbeda. Lanjutkan hingga ke ujung. Nah, sudah mendekati bagian ujung baris. Jadi ini terakhir, langsung saja DC hingga ke penanda.
DC terakhir di penanda. Kita ganti lagi warnanya ya. Ini saya gunakan warna hijau stabilo, agak sedikit terlihat kekuningan di bawah kamera. 1 rantai. Nah, kita kembali ulang bagian motif yang pertama. Putar. Isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC dengan jumlah SC 54. Tarik kuat ya agar bagian ujungnya tidak melonggar. Jangan lupa penandanya. Nah, lanjutkan ya 1 SC setiap lubang hingga ke ujung. Ingat jumlahnya itu 54 SC. Nah, sudah mendekati bagian ujung. SC terakhir yang ke-54 di penanda. 2 rantai. Putar. Nah, kembali kita mulai motif bagian bubble, bagian yang kedua, tapi kita tiru posisi bubble-nya seperti baris yang bubble pertama ya. Jadi seperti ini, ada DC kali 3. 1, jangan lupa penandanya. DC yang kedua. Dan DC yang ketiga. Nah, bubble-nya sejajar ya, seperti di bubble yang bagian pertama. 5 buah DC di 1 lubang. Lipat motif kipasnya menjadi motif bubble. 1 rantai. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi teman-teman lanjutkan ya hingga ke akhir baris. Nanti ulangi motif ini, warnanya kembali ke warna ungu, kemudian kuning, dan kembali lagi ke hijau stabilo. Lanjutkan terus ya motifnya hingga ke atas setinggi yang teman-teman mau. Nah, ini sudah cukup saya rasa tingginya. Jadi pengulangan terakhir motif bubble-nya saya buat warna ungu ya, biar terlihat serasi. Dan untuk tinggi motifnya ini saya buat sekitar tingginya 8 cm. Kalau teman-teman ingin tambahkan juga boleh ya. Nah, untuk pengerjaan berikutnya kita akan membuat SC di sepanjang sisi bagian yang kita beri motif. Nah, kita akan rapikan ya sisa benangnya agar tidak terlalu kelihatan. Nah, yang ujung ini saya putuskan dulu. Nah, selanjutnya kita akan membuat SC untuk di bagian sisi motif ya, dari sini ke atas hingga sampai ke bagian sudut ini. Jadi kita akan, nah teman perhatikan ya, ini kan ada sisi SC dan sisi DC. Nah, untuk sisi DC kita isi dengan 2 buah SC, dan sisi SC kita isi dengan 1 SC. Nah, kita mulai di sudut. Saya mulai di sudut di sini ya, di tempat SC yang baris pertama sekali, motif yang baris pertama. 1 rantai. Nah, langsung kita buat sini di bagian SC, kita isi dengan 1 SC. Nah, ini bagian DC ya, sisi DC kita isi 2 buah SC. Kemudian ini sisi SC kita isi 1 SC, ini ya.
Nah, ini sisi SC nya kita isi 1 SC. Nah, di bagian DC kita isi 2 buah SC. Sisi 1 SC diisi 1 SC. Di bagian DC diisi 2 SC. Nah, seperti ini. Jadi lanjutkan terus hingga ke atas ini. Nanti 1 SC setiap lubang ya, jumlahnya 54 sampai ke penanda. Lalu lanjutkan SC di sisi ini. Nah, ini sudah sampai di ujung, sudah selesai ya. Nah, ini juga sudah selesai, sudah sampai di ujungnya. Jadi sudah pas. Sekarang ini saya putuskan benangnya. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi sudah rapi ya, bagian kiri dan kanan, sisa benangnya sudah tersembunyi. Selanjutnya kita kerjakan dulu bagian dasarnya atau alasnya. Saya akan beri alasnya busa ati ya. Potong saja sesuai dengan bagian alas yang melengkung ini, paskan seperti ini. Nah, ini saya jahit tangan, tapi kalau teman-teman punya mesin yang cukup kuat, boleh dijahit menggunakan jahitan mesin. Tapi kalau memang kesulitan untuk menjahitnya, boleh dilem ya. Saya bisa sarankan gunakan lem Aibon. Nah, ini saya jepit agar tidak bergerak dulu. Saya lebih suka menjahit dengan jahit tangan agar terlihat lebih kuat. Saya gunakan benang dan jarum yang kecil. Jadi cara jahitnya, kita jahit miring dari bagian rajutan langsung ke bagian busa atinya seperti ini. Tahan dengan jempol, kembali ke bagian rajutan, langsung ke bagian busa, tarik, tahan lagi. Jadi kita membuat jahitannya seperti jahitan pagar. Karena kalau dijahit seperti biasa, biasanya ini mudah lepas, tapi kalau dijahit dengan cara jahit seperti pagar ini kuat ya. Lanjutkan. Nah, ini sudah selesai ya jahitannya. Tidak apa-apa, tidak rapi. Selanjutnya kita kerjakan sisi bagian belakang. Nah, sisi bagian belakang yang di sini. Jadi yang bagian belakang ini jumlah stitchnya itu 36 ya. Nah, jadi kita akan buat dulu untuk dinding bagian belakangnya, awalan rantai 36 rantai. Nah, setelah 36 rantai, di ujung tambahkan 1 rantai. Mulai pengerjaan di rantai ke-36 atau rantai kedua dari hook. Isi tiap-tiap rantai dengan 1 SC. Lanjutkan ya 1 SC hingga ke ujung. Nah, mendekati bagian ujung rantai, SC terakhir. Nah, selesai 1 baris. Selanjutnya 1 rantai, 1 rantai, putar. Isi kembali tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Nah, lanjutkan 1 SC hingga ke ujung, buat kembali jadi total sekitar 22 baris. Nah, ini dia sudah selesai total 22 baris SC bolak-balik. Jadi ini saya sesuaikan dengan ukuran bagian depan tas ya, tingginya 9 cm.
Nah, ini selanjutnya kita akan gabungkan. Sebentar, saya naikkan kameranya. Nah, saya akan gabungkan bagian yang belakang ini. Nah, ini ya. Nah, pas ukurannya. Jadi kita akan gabungkan. Ini paskan di sudut. Kita beri penanda agar tidak bergerak ya. Setiap sudut saya beri penanda, dan di tengahnya juga. Nah, selanjutnya saya mulai SC-nya. Jadi kita paskan dulu dari ujung ke ujung. Jadi teman-teman tidak usah khawatir kalau terjadi kelebihan stitch atau kekurangan. Jadi misalnya nanti teman-teman buat SC bergabungannya ada kelebihan atau kekurangan, boleh diisi 2 atau 3 juga tidak apa-apa ya. Jadi tidak ada patokan khusus. Nah, jadi kita cukup menggabungkan bagian ini dan sambil menyisipkan ring. Ini saya gunakan ring D. Untuk ukuran ring D nya ini itu sekitar 2 cm ya. Nah, nanti ring D nya kita sisipkan di sisi kiri dan kanan di sini ya, sekitar 2 baris dari atas, atau boleh di bawah sedikit juga tidak apa-apa. Nah, ini dari 2 baris di atas ini. Dan untuk ring D nya saya akan sisipkan di 6 SC. Kita mulai ya di ujung ini. 1 rantai dan mulai kita gabungkan SC. Tidak harus 1 SC setiap lubang, kalau memang tidak pas juga tidak apa-apa. Nah, ini saya akan sisipkan ringnya di SC ketiga ya. 6 SC untuk ring. Satu, 2, 3, 4, 5, dan SC yang ke-6. Nah, seperti ini. Kemudian kita lanjutkan ya SC nya hingga ke dekat sini. Nanti jangan lupa ringnya kita sisipkan juga, sejajarkan saja ya. Nah, ini dia sudah selesai, sudah rapi ya bagian belakangnya, hasilnya seperti ini. Nah, ini untuk bagian tampak depannya, bawah, dan ini bagian sampingnya ya. Nah, bagian atas, dari atas seperti ini. Jadi bawahnya sudah terlihat kaku. Selanjutnya kita ambil bagian yang kita rajut di awal tadi, kan ada 2 helai dan 1 untuk bagian tutup. Nah, ini untuk bagian tutupnya kita akan join ya ke bagian badannya itu dengan SC. Agar pas, beri penanda dulu di ujung sudut kiri dan kanan, kemudian paskan ke posisi tengah. Nah, lalu kita akan gabungkan dengan SC. Nah, untuk bagian tutup teman-teman bisa melapisnya dengan busa ati ya, kalau memang ingin lebih kaku dan lebih kuat. Nah, lanjutkan ya hingga ke ujung. Nah, ini sudah selesai, hasilnya seperti ini. Oke, sekarang ini di ujung tinggal putuskan benangnya. Saya sarankan untuk meletakkan busanya di bagian tutup itu setelah dijahit resletingnya ya, jangan sebelum dijahit karena nanti jadi kesulitan. Nah, ini saya rapikan benangnya dulu. Oke, sudah selesai. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, sekarang kita akan mulai pengerjaan untuk penjahitan resletingnya. Untuk bagian dalamnya ini tidak saya kasih puring ya. Kalau teman-teman ingin mempuringnya boleh. Nah, ini resletingnya, resleting meteran.
Nah, kita akan mulai jahit resletingnya ke bagian tas. Nah, teman-teman harus perhatikan ya, ini pelan-pelan saja agar rapi, apalagi untuk teman-teman yang baru mau mencoba ya. Jadi ini posisinya agak kita miringkan sedikit ya, sekitar 1 cm. Nah, seperti ini, jangan tepat di bagian sudut, karena nanti kalau tepat di bagian sudut kepala resletingnya malah lepas. Ini kita pasang dulu resletingnya. Nah, kemudian matikan. Sini kita miringkan sedikit posisinya. Nah, seperti ini ya. Nah, kita tekukkan tepat di tengah-tengah seperti ini. Tahan dengan jarum bentul. Baru kita belokkan ya. Tepatkan di garis yang di bawah resleting. Nah, kita tahan pelan-pelan. Untuk posisi resleting saya sarankan tertutup ya, jangan posisi terbuka. Ini untuk mencegah nanti resletingnya bergelombang kalau sudah dijahit, jadi tetap rapi. Nah, seperti ini. Tidak apa gunakan banyak-banyak jarum bentul. Nah, selanjutnya untuk bagian sudut. Nah, ini kita tekuk juga. Nah, langsung kita tekuk ke atas. Nah, sudah pas ya. Ingat, posisi resleting harus tertutup. Nah, lanjutkan pelan-pelan. Kalau teman-teman merasa videonya kecepatan, ini bisa diperlambat ya. Nah, ini sudah sampai mau di bagian ujung. Nah, di sini ya. Nah, tidak usah diselesaikan sampai ke ujung. Ini kita langsung buka resletingnya. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan mulai menjahit. Kita tahan ya agar tidak terlepas. Kita akan mulai menjahitnya dari sini. Sini kita jahit. Saya gunakan benang dan jarum jahit biasa. Nah, saya jahit mulai dari sini. Jadi bagian sudut terakhir itu terakhir ya kita kerjakan bagian sudut yang ini. Jadi tidak usah langsung di sudutnya kita jahit. Kalau teman-teman bisa menjahitnya menggunakan mesin, ini lebih bagus lagi ya. Ini saya gunakan jahit tangan. Jadi untuk jarak jahitnya kita buat sedikit rapat agar rapi dan tidak kelihatan. Nah, saya lanjutkan ya hingga ke dekat sudut. Nah, ini sudah sampai di sudut. Nah, ini sudah sampai di sudut ya. Nah, kita akan pindah langsung ke posisi bagian tutup. Nah, seperti ini. Jadi pelan-pelan saja. Usahakan untuk di bagian sudut ini kita jahit dengan cara berulang agar bagian kepala resletingnya tidak lepas. Nah, lanjutkan. Kita bisa lepaskan pelan-pelan jarum bentulnya. Nah, sudah sampai di bagian atas ya. Nah,
posisi resleting kita tutup sedikit-sedikit agar rapi dan tidak kelihatan ya bergelombang. Nah, sambil dijahit. Nah, ini sudah sampai ke bagian ujung terakhir ya. Nah, ini saya tutup, teman-teman bisa lihat ya resletingnya tidak bergelombang. Nah, untuk di bagian ujung ini kita posisikan seperti ini, resletingnya dalam keadaan tertutup. Memang agak sedikit rumit ya, tapi pelan-pelan saja. Nah, untuk posisinya seperti ini. Dan langsung kita rapatkan bagian ujungnya, langsung kita pindahkan nanti ke bagian yang bawah. Jadi resletingnya tidak bisa lepas di bagian ujung ini. Kita jahit seperti ini. Nah, ini ya, jadi dia kita miringkan. Lanjut kita posisi yang bagian bawahnya. Nah, kita tutup lagi resletingnya. Nah, seperti ini kita jahit posisi seperti ini ya. Sisakan lubang sedikit untuk tempat jarum dan benangnya lewat. Jadi memang ini agak sedikit butuh kesabaran. Nah, seperti ini. Jadi biarpun dijahit tangan dia tetap bisa rapi ya. Teman-teman bisa praktekkan ini. Kalau memang masih kesulitan melihat videonya yang saya cepatkan, bisa diperlambat ya. Nah, sudah selesai. Nah, kalau ditutup seperti ini dia sudah rapi. Nah, tidak bergelombang ya bagian resletingnya. Nah, untuk bagian atasnya baru teman-teman bisa lapis dengan busa ati seperti bagian yang bawah agar tidak melempem ya. Jadi tinggal tempelkan busa atinya. Nah, di sini untuk membuatnya terlihat lebih rapi dan kemudian juga bisa dipasang puring. Di sini saya sengaja tidak mau puringnya ya. Nah, tinggal disembunyikan saja bagian resletingnya dengan lapisan busa ati. Nah, untuk pengerjaan selanjutnya saya akan pasangkan untuk bagian tali pinggangnya. Nah, untuk tali pinggangnya saya buat ini 6 SC bolak-balik. Tutorial pembuatan talinya bisa teman-teman cek di kolom deskripsi, sudah saya sertakan. Ini saya beri gesper ya. Nah, seperti ini. Untuk panjang talinya ini saya buat itu sekitar 65 cm. Nah, untuk cara pemasangannya saya akan tunjukkan ya. Nah, kita pasangkan di ring D. Kemudian masukkan ujungnya ke bagian gespernya seperti ini. Jadi talinya bisa dipanjang pendekkan ya. Nah, seperti ini ya. Lalu di ujung ini saya beri ring kait ya. Jadi tinggal kita kaitkan ke bagian ringnya. Ini saya rajut untuk ring kaitnya. Nah, sudah selesai. Nah, jadi tinggal dipasangkan, dikaitkan ke ring yang berikutnya seperti ini ya. Nah, ini dia tasnya sudah selesai. Hasilnya seperti ini. Ini tampak depan, bagian belakangnya. Kemudian untuk bagian tutupnya seperti ini.
samping, kiri dan kanan, dan bagian alas. Nah, teman-teman bisa kreasikan untuk ukuran lebih besar, tinggal tiru saja cara penghitungannya ya. Untuk ukuran tasnya ini tingginya itu jadinya sekitar 10 cm, sementara untuk lebar 18 cm, dan untuk bagian alas itu 6 cm. Nah, tasnya cukup imut ya, tidak terlalu besar, jadi bisa dibuat lebih tinggi kalau ingin teman-teman ukurannya lebih tinggi ya. Dan jahitan resletingnya bisa teman-teman gunakan mesin jahit untuk hasil yang lebih rapi. Nah, semoga pola saya kali ini mudah untuk diikuti. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya.